Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Masih panjang ternyata perkaranya setelah deklarasi kami saat Duta Besar Palestina yang mulia Zuhair itu akhirnya melakukan klarifikasi sekaligus minta maaf. Tetapi masih banyak pihak yang belum puas nih. Nah, bagaimana sih konstelasi persoalan ini antara Indonesia Palestina satu hal, tapi antara Dubes Palestina dengan beberapa tokoh-tokoh politik yang agak berseberangan dengan pemerintah ini hubungannya. Karena Pak Din Samsudin itu kan juga ketua Indonesia Palestina ya, persahabatan begitu. Nah, bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, seorang penulis sosial politik dan juga pengamat politik. Nah, kita mau berbincang-bincang soal Pak Dubes ini. Bagaimana nih Mas Rudi? Baik, terima kasih. Mas Andri, ini buntut dari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya kami. Ya. Kalau kita melihat dari perspektif secara general, memang kelihatannya ada beberapa orang, ya, tidak hanya Pak Dubes yang terkecoh dengan undangannya, termasuk diantaranya putri dari Bung Hatta, itu Mutia ya. Mutia Hatta, ya. Tapi kita harus tahu, Pak Mas Andri, hubungan historis, hubungan tradisional, hubungan psikologis antara masyarakat Palestina, negara Palestina dan Indonesia itu sangat dekat, gitu, sangat erat. Gitu. Bagaimana dulu kita melihat mantan pemimpin PLO, Yasir Arafat, begitu dekat dengan Presiden Soeharto waktu itu. Karena mereka menganggap bahwa sumbangan masyarakat Indonesia atau negara Indonesia terhadap Palestina itu luar biasa. Indonesia memberikan support yang luar biasa. Hubungan ini sangat erat lah. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa yang kemarin. Kalau kita melihat klarifikasi dari Pak Dubes secara media, di media online gitu, dan juga kita mendengar langsung penjelasan beliau di kanal YouTube, gitu ya, divideokan, saya melihat memang kelihatannya beliau ini satu, dia terkecoh, gitu ya, terkecoh, dan pada waktu itu kan dia bilang bahwa saya tidak mungkin bersama Anda melawan pemerintah yang sudah mensupport saya dan rakyat Palestina. Jadi saya mohon maaf, saya datang hanya untuk kemerdekaan, peringatan kemerdekaan, dan untuk itu saya pulang, gitu ya. Jadi 5 menit saja katanya. hanya 5 menit saja. Dia nyalamin datang kemudian pulang. Jadi sebetulnya statementnya jelas ya, karena kalau beliau berani mengutarakan hal itu di publik gitu, kan beliau sudah memperhitungkan. Kalau beliau salah kan dikonter sama si Din Samsudin gitu ya. Apalagi Din Samsudin yang ketua Persahabatan Palestina dan Indonesia. Gitu ya. Jadi saya kok meyakini apa yang dikatakan Pak Dubes itu benar. Oke, jadi cuma memang ada beberapa hal yang harus saya soroti. Yang pertama, secara etika diplomatik memang apa yang dilakukan Pak Dubes dengan menghadiri suatu perhelatan yang digagas oleh kelompok yang anti pemerintah itu memang di dalam dunia manapun tidak diperbolehkan. Itu melanggar etika yang paling mendasar. Gitu ya. Tapi permasalahannya kan ini dia nggak tahu gitu. Oke, kalau dia nggak tahu, saya harus mengkritisi terhadap staf kedubes dan Pak Dubes sendiri. Mungkin literasinya juga kurang bagus, gitu ya. Seharusnya Pak Dubes dan staf kedubes Palestina tahu persis kegiatan dari kelompok kami ini beberapa minggu sebelumnya. Sudah ada deklarasi di awal toh. Oke. Yang kedua, Dubes Palestina kan punya beberapa atas, mungkin atas intelijen, kayak atas apa, juga mereka juga ada lokal staff orang Indonesia, bisa memberikan masukan bahwa kelompok ini didukung oleh orang-orang yang jelas-jelas anti terhadap pemerintah yang ada sekarang. Jadi kepekaan politis ini, jadi kepekaan dan kecerdasan secara sosial ini, mohon maaf, tidak dimiliki oleh seorang Dubes ini. Gitu ya. Pikiran saya begini, dengan era digital,
Daerah informasi yang serba terbuka gitu ya, semuanya bisa mengakses semua informasi. Masa sih seorang dubes dan stafnya tidak tahu gerakan dari kami sebelumnya gitu loh. Kecuali ini deklarasi awal, ini kan deklarasi kedua ini kalau nggak salah. Tapi menurut saya sebatas itu. Tapi dia sudah minta maaf ya, sudah minta maaf ke masyarakat Indonesia dan konon sudah memberikan klarifikasi ke Kemenlu, langsung kepada Menlu. Saya kira ini suatu blunder yang tidak harus kita kritisi dengan lebih lebih dalam, ya berlebihan, karena kita tuh takut nanti itu akan menjadi backfire ya, dan dikapitalisasi oleh beberapa kelompok seolah-olah pemerintah ini melawan masyarakat Palestina. Ini kan bahaya juga. Harus hati-hati. Gitu ya. Goreng-goreng lagi nanti. Harus hati-hati. Kita mengambil benang di dalam tepung ini. Jangan sampai tepungnya ikut tercerai-berai. Mas Andre, saya pada kesempatan ini memberikan himbauan kepada teman-teman di Indonesia, semua anak bangsa ini harus hati-hati. Kemarin sempat terjebak dengan isu seolah-olah dubes ini admin WAG kami, gitu. Ternyata salah, gitu kan? Ini bahaya, gitu. Jadi akurasi informasi itu harus benar-benar menjadi pelajaran penting buat kita. Jangan gampang share, gitu ya, gampang posting. Yang paling penting itu Mas, saring sebelum sharing. Nah, itu saring sebelum sharing, ya betul. Iya, sahabat Indonesia. Kembali lagi soal daya kritis dan memfilter segala sesuatu informasi yang masuk, karena ini bukan eranya lagi susahnya informasi, tapi era kebanjiran informasi dari berbagai perspektif. Jangan sampai kita malah kebingungan, akhirnya kacau balau semuanya. Dan itu juga satu pelajaran penting buat semua korps diplomatik ya, untuk memahami betul-betul segi-segi halus dari konstelasi politik ini. Hal peka begini mereka harusnya tahu gitu ya. Dan mereka kan punya tools untuk melihat itu kan. Mereka punya atas politik atau apapun untuk melihat kepekaan politik apa yang jangan sampai melukai tuan rumah gitu kan. Mereka kan tamu. Betul. Ya kita hormati mereka, tapi selain juga mereka juga mempunyai kepekaan politis terhadap dinamika politik di tuan rumah yang ada sekarang. Nah, setelah ini, Mas Rudi, satu lagi. Setelah Pak Dubes Palestina ini menyampaikan klarifikasi publiknya tentang posisi beliau dan posisi dari saudara-saudara kita di Palestina ya, rakyat Palestina, bahwa tetap bersahabat dengan Indonesia. Nah, bagaimana pihak yang mengundang ini sekarang ini ternyata dianggap dia membohongi atau dikecohkan gitu ya, bagaimana setelah dia merasa dikecohkan. Nah, ini kan yang mengundang ini seolah-olah kayak ya tidak pantas juga ya, duta besar negara sahabat, dan juga kalau Mbak Metia Hatta mengatakan dia juga merasa dikecohkan, terkecoh, ya ini anak dari tokoh bangsa juga dikecohkan. Dan lagi ada isu yang saya nggak tahu benar apa enggak, perlu diklarifikasi nanti, bahwa masa itu dibayar lah, kemudian juga ya macam-macam isu yang akhirnya menjadi bola liar di mana-mana begitu. Bagaimana Mas Rudi melihat ini? Begini, kelompok kami ini adalah orang-orang sipil, swasta, jadi orang yang pemerintah. Mereka tidak mempunyai konsekuensi hukum. Jadi mengecoh orang, mengecoh dubes ya, mengecoh tamu negara, mengecoh anak proklamator, mereka nggak punya konsekuensi hukum. Yang terjadi adalah konsekuensi sosial. Mereka harus menanggung itu. Jujur saja, dengan klarifikasi Pak Dubes Palestina ini bukan telak pukulan yang sangat pas dan mantap buat Din Samsudin dan kawan-kawan. Bahwa kredibilitas mereka benar-benar dihancurkan dengan pernyataan jujur, klarifikasi dari Dubes dan dari Bu Mutia Hatta. Iya, jadi sikap yang bagaimana yang seharusnya sekarang nih setelah ada klarifikasi dari pihak kaminya ini sendiri sebaiknya? Minta maaf. Saya tidak mungkin ya. Saya tidak bisa membayangkan mereka mau minta maaf, karena arogansi mereka kan berlebihan ya, merasa paling benar, merasa paling pinter gitu ya. Katanya kalau ada yang ganggu berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya. Ini kayak omongan centeng pasar gitu ya. Centeng pasar. Iya, preman-preman yang itu. Jadi bagi saya mereka tidak akan mungkin itu. Jadi kita jangan mengharapkan untuk mereka minta maaf, klarifikasi, tidak ada. Udahlah, lupakan saja mereka. Seperti yang kita bicara tentang kita, bukan kami. Dan yang penting, Mas Andri, saya minta
waktu untuk memberikan suatu himbauan kepada teman-teman pendukung Pak Jokowi, pendukung Indonesia, pendukung segala macam. Mari kita bijak untuk tidak lagi mengobarkan isu ini. Klarifikasi dari Pak Dubes sudah selesai. Dan yang kedua, jangan lagi bola liar ini ditembakkan ke pemerintah dalam ini Menlu. Menlu sudah ada aturan protokoler diplomatik hubungan multilateral, bilateral itu sudah dibuat, ada panduannya. Jadi beliau tidak bisa keluar dari pakem itu. Jadi sudah minta maaf, sudah dimaafkan. Kita ini adalah kawan dekat, sahabat dekat dari masyarakat Palestina. Betul. Dan teman-teman Palestina tahu bahwa genetika dasar orang Indonesia adalah memaafkan. Itu yang paling penting. Sudah selesai, dan ini maksudnya yang paling penting, ini adalah pelajaran yang paling berharga buat Pak Dubes. Saya yakin korps diplomatik. Saya yakin kedepannya para korps diplomatik, khususnya Pak Dubes ini akan hati-hati benar. Ini karena apa? Karena dampaknya ternyata begitu liar dan mereka tidak bisa mengendalikan lagi. Saya kira gitu, Mas. Iya, sahabat Indonesia, di tengah dinamika politik ini banyak yang orang sebut petualang-petualang politik. Kalau istilah Gus Dur dulu, gelandangan-gelandangan politik yang lagi mencari-cari panggung. Nah, di sini korps diplomatik maupun semua masyarakat Indonesia seperti himbauan Rudi Eskamri tadi lebih berhati-hati dan lebih kritis. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia maju.